Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgina Arien dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang materi renang, pengertian renang, sejarah, gaya, dan manfaat. Apa itu renang? Jika berbicara mengenai olahraga air, cabang olahraga renang dijamin akan ikut dibahas bahkan menjadi pembahasan pertama. Sebab olahraga renang sendiri merupakan olahraga air yang banyak diminati. Selain itu juga dikenal kaya akan manfaat. Dalam beberapa kondisi olahraga renang juga berfungsi sebagai terapi penyembuhan suatu penyakit. Namun, sebelum dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang kemudian masuk ke dalam berbagai ajang perlombaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, kira-kira kapan olahraga itu dimulai berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat? Lalu, apa sebenarnya definisi dan manfaat dari olahraga air satu ini? Pengertian cabang olahraga renang. Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh. Sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut ke seluruh bagian tubuh untuk bergerak. Olahraga ini tak hanya populer dijadikan sebagai olahraga air dan sarana rekreasi, namun juga dikenal sebagai olahraga prestasi yang kemudian diikutkan dalam lomba olahraga di tingkat nasional dan internasional. Selain dilakukan para atlet profesional, olahraga ini sering juga dilakukan oleh masyarakat umum. Sebab akibat aktivitas renang bisa menjadi sarana untuk rekreasi, mencari hiburan, dan melepaskan stres yang dialami. Selain itu, olahraga di dalam air ini juga menjadi sarana bagi banyak orang untuk mengisi waktu luang. Lalu, sejarah olahraga renang. Selain mengetahui definisi dari cabang olahraga renang, mungkin akan tertarik menelusuri asal-muasal dari olahraga prestasi satu ini. Sebab, sebagaimana cabang olahraga lain pada umumnya, masing-masing memiliki proses mulai dibuat sampai diperkenalkan kepada masyarakat luas dan kemudian menjadi olahraga prestasi yang dilombakan. Penemu olahraga renang ini adalah Martin Webb. Martin Webb diketahui mulai memperkenalkan olahraga ini di tahun 1998. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Memasuki tahun 1975, olahraga renang terus mengalami perkembangan karena semakin dikenal luas oleh masyarakat. Perlahan, olahraga ini kemudian dikenal sebagai salah satu olahraga prestasi yang masuk ke dalam cabang olahraga yang dilombakan. Kali pertama olahraga renang masuk perlombaan adalah di ajang Olimpiade Athena. Tak hanya semakin sering masuk ke dalam Olimpiade, perlombaan olahraga gaya renang juga terus mengalami perkembangan. Pada masa awal olahraga, ini masuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni gaya dada yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Memasuki tahun 1990, gaya punggung mulai diperkenalkan kepada publik dan masuk ke dalam ajang Olimpiade.
Lalu oleh Richmond Capill yang berasal dari Australia mulai memperkenalkan gaya bebas ketika dirinya mengikuti kompetisi. Sejak saat itu, olahraga renang terus mengalami perkembangan. Dimulai dari berbagai gaya renang yang diperkenalkan kepada publik dan mengisi perlombaan cabang olahraga renang di berbagai olimpiade ajang olahraga bergengsi lainnya. Selain itu, muncul juga jenis jarak dan olahraga yang dilombakan, misalnya renang gaya bebas 100 meter dan renang gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. Jika dalam ajang perlombaan profesional, gaya adalah berenang dilombakan dan para atlet menguasai seluruh gaya renang tersebut. Maka bagi masyarakat awam tidak harus menguasai semuanya, bisa memilih salah satu jenis gaya saja kemudian ditekuni. Dan ada 4 macam gaya renang. 4 ya guys. Yang ke-1, renang gaya bebas. Jenis gaya renang yang pertama adalah gaya bebas, yang kemudian disebut dengan istilah freestyle. Gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh Richmond Capill yang merupakan salah satu atlet renang dari Australia. Gaya bebas sendiri dilakukan dengan cara melungkupkan badan dan bagian tangan maupun kaki, melakukan gerakan tarikan dan tendangan ke air adalah tubuh bergerak maju dan tetap mengapung di permukaan air. Gerakan ini juga membuat bagian wajah dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Teknik gerakan yang lebih dominan digunakan dalam renang gaya bebas adalah lengan dan kaki. Manfaatnya gaya renang bebas yang ke-1, membakar kalori dengan cepat. 2. Melatih otot tangan. 3. Memperkuat sistem pernapasan. Nah, contoh macam gaya renang yang kedua adalah gaya dada. Gaya ini yang kedua, gaya dada yang dikenal juga dengan istilah breaststroke. Gaya jenis ini adalah jenis gaya renang yang pertama kali diperkenalkan kepada publik, sehingga tidak salah jika disebut sebagai gaya berenang paling tua. Renang gaya dada tersebut juga renang gaya katak. Berenang gaya dada membuat seorang berenang tampak seperti katak dan berenang di kolam ataupun danau maupun sumber air lainnya. Yang ketiga, renang gaya punggung. Jenis gaya renang yang ketiga adalah gaya punggung atau backstroke. Sesuai dengan namanya, dalam gaya ini, para perenang akan berada di posisi terlentang, sehingga punggung berada di atas permukaan air dan wajah menghadap ke atas, sementara tangan dan kaki akan bergerak seperti pada gaya dada. Teknik berenang dengan gaya punggung terbilang sulit dan tidak dianjurkan untuk pemula. Oleh sebab itu, atlet renang biasanya baru akan belajar gaya teknik renang ini jika sudah berpengalaman, sekaligus tidak menghadapi kendala pada saat melakukan gaya dada maupun gaya bebas. Bentuk gerakannya yang unik di mana posisi tubuh adalah terlentang, maka selain melatih otot tangan, gaya punggung juga efektif menjaga agar ligamen dan sendi tetap lentur. Sehingga untuk yang sering mengeluh ke area ligamen maupun sendi yang kaku biasa mencoba rutin berenang dengan gaya ini. Yang keempat, yang terakhir ya, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu termasuk gaya paling sulit dalam cabang olahraga. Gaya kupu-kupu atau disebut juga butter stroke. Gaya ini sendiri merupakan pengembangan dari gaya dada dan gaya bebas. Dan yang terakhir, manfaat olahraga renang. Yang ke-1, membantu menurunkan berat badan.
Yang kedua, membangun massa otot. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, mengeringkan kondisi saraf kejepit. Dan yang kelima, meringankan radang sendi. Yang keenam, mengurangi stres. 7, meningkatkan kualitas tidur. Dan masih banyak lainnya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.